Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mereaksi videonya kelompok yang senangnya membid'ahkan dan menyalah-nyalahkan amalan masyarakat Indonesia. Karena mereka suka menyalahkan amalan Islam di Indonesia, maka adil dong kalau kami juga koreksi keilmuannya. Apa sudah pantas menyalahkan orang sementara dirinya banyak salah? Apa sudah pantas menjadi Ustadz nasional? Nah, video kali ini lagi-lagi diperankan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang katanya sih keluaran Saudi Arabia. Oh iya, dia ini sering sekali membuat pernyataan kontroversi, termasuk kontroversi rukun wudhu yang dibilangnya ada 2, sementara di dalam Al-Quran jelas-jelas redaksinya ada 4. Malah dikurangi jadi 2. Padahal masalah rukun wudhu ini anak ibtidaiyah aja tahu di Indonesia. Masa keluaran Saudi masih lebih pinter anak ibtidaiyah di Indonesia? Itu kan aneh. Tapi sekarang kita tidak akan membahas rukun wudhu yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Namun kali ini kita akan melihat fatwa kontroversi Ustadz Khalid tentang tafsirannya sebuah hadis Nabi SAW. Mari kita simak dengan seksama. Ada doa sebelum makan. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hendak menyantap makanan, maka hendaklah dia membaca Bismillah. Jadi nggak ada Ar-Rahman-Ar-Rahimnya. Salah satu fikih atau memahami dengan benar dari dalil syar'i adalah kita menyampaikan dan mengamalkan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Terlet ya. Di sini hadisnya jelas. Nabi SAW mengatakan baca Bismillah dengan nama Allah. Kalau Bismillah Ar-Rahman-Ar-Rahim itu dibaca saat membaca Al-Quran misalnya ya, atau baru mau memulai ya, sebuah kegiatan, mungkin kita bisa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau makan memang lafadznya Bismillah, maka kita sesuaikan dengan itu, dengan menyebut nama Allah. Dia bilang kalau kita makan cukup baca Bismillah, tidak ada Ar-Rahmanir-Rahimnya. Jadi bukan baca Bismillahirrahmanirrahim, katanya ini yang paling benar. Baca Bismillah lah yang paling benar, bukan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya sebab Nabi yang bersabda Samillaha, bacalah nama Allah. Jadi dia berkesimpulan bacanya Bismillah tanpa Ar-Rahmanirrahim. Sekilas pernyataan itu sepertinya benar, tapi coba kita teliti. Mari kita ikuti logikanya. Kata dia, tidak ada Ar-Rahmanir-Rahimnya sesuai apa yang dikatakan Nabi. Oke, sekarang kita fahami sesuai apa yang Nabi perintah ya. Ini berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Nabi bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillaha wa kul biyaminik. Kata Nabi, sebutlah Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Kalau kita lihat dengan seksama, Nabi kan bersabda Samillaha, itu artinya sebut Allah, bukan sebut Bismillah. Kata dia, kita harus memahami secara kata per kata. Nah kalau begitu, seharusnya bukan baca Bismillah dong Ustadz, tapi baca Allah saja ketika makan. Kenapa kok baca Bismillah? Sedangkan Nabi kan dalam redaksi itu tidak menyuruh baca Bismillah. Kalau Nabi menyuruh secara spesifik baca Bismillah, pasti redaksinya bukan Samillaha, tapi akan menjadi Sami Bismillahi, bukan Samillah. Artinya kalau Sami Bismillah, sebutlah Bismillah. Padahal Nabi mengatakan Samillah, sebutlah Allah. Jadi kalau mengikuti redaksi harusnya kalau kita makan harusnya Allah bacanya, bukan Bismillah. Lah kenapa Ustadz ini menafsirkan dan sekaligus menambah-nambahi apa yang dikatakan Nabi yang hanya menyuruh sebut Allah, kok ditafsiri sebut Bismillah? Inilah yang disebut senjata makan tuan. Menuduh orang salah memahami, ternyata dirinya sendiri yang salah memahami. Dari sini saja kita atas nama orang Indonesia yang logis praktis paham. Marilah kita dengar apa yang dikatakan oleh temannya sendiri mengenai Bismillahirrahmanirrahim saat makan. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Umar bin Abi Salamah pula ya. Di dalam riwayat tersebut dengan jelas Nabi menyatakan, ya ghulam idza akalta faqul bismillah. Wahai anakku, jika engkau makan atau minum, maka katakan Bismillah. Ini menerangkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan Samillah adalah Bismillah. Maka apabila seorang mengucapkan Bismillah
ketika dia hendak makan dan minum, maka itu sudah mencukupkannya. Ya, dengan itu dia telah merealisasikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas. Pertanyaannya, apakah boleh dia mengucapkan lebih dari bismillah menjadi basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ya? Para ulama sepakat dari sisi boleh, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin yang mensyarah kitab ini sebagai penulis pula. Namun mereka berselisih apakah lebih afdalnya bismillahirrahmanirrahim ataukah afdalnya adalah bismillah, walaupun boleh ya menambahkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Imam Nawawi, ya, juga Al-Imam Ibnu Taimiyah dan selainnya berpendapat bahwa mengucapkan lebih dari bismillah menjadi bismillahirrahmanirrahim ini lebih sempurna, lebih afdal. Nah, kata Farhan ini jelas-jelas bismillahirrahmanirrahim itu boleh, bukan tidak boleh. Seperti apa yang Khalid Basalamah katakan. Coba kita dengar lagi apa kata teman satunya, yaitu Ali Musri. Ketika mau makan, ini pembahasannya ada juga yang membahas di sini. Kita baca itu bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja? Ada yang mengatakan enggak, bismillah saja, enggak bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan samillah, ya gulam samillah. Sambil makanan. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan di sini, al-amru wasi'. Permasalahan ini permasalahan yang tidak perlu dipertentangkan. Kalau mau dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim boleh, mau dibaca bismillah juga boleh. Tuh kan, Ali Musri bilang ulama mengatakan boleh kok. Kenapa Khalid beda dengan yang lain? Apakah Khalid Basalamah ini tidak baca kitab para ulama sampai bisa berbeda dengan ulamanya sendiri, dengan temannya sendiri, apalagi ulama mazhab Syafi'i? Coba kita lihat apa pendapat Imam Nawawi tentang bismillah ini. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dikatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan fa'lam annal afdhala ayyaqula bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillah kafahu wa hasalatis sunnatu. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya yang afdal itu adalah mengatakan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Andai kata mengatakan bismillah saja, maka itu sudah mencukupi dan kesunnahan dapat diperoleh. Ternyata kata Imam Nawawi adalah justru yang paling utama adalah mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini, boleh mengucapkan bismillah itu sudah cukup, tapi jangan melarang orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi melarang atau mengatakan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tidak mengikuti Nabi. Ini kan tafsiran kacau namanya. Tidak mengikuti ulama. Ikutilah ulama biar benar, jangan ikuti setahu saya. Wallahu a'lam bishawab.